Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Musyahidun rahimakumullah, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Pak Agus infokan bahwa Pak Agus sedang berada di sebuah ladang atau sawah ya, padi. Pada kesempatan ini setelah keliling-keliling, alhamdulillah Pak Agus bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan tausiah singkat pada kesempatan ini. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bulan Ramadan telah kita lalui beberapa hari yang lalu. Kita kini sedang berada di bulan Syawal 1445 Hijriah ya. Harapan kita semoga kita bisa memanifestasikan semangat juang ibadah di bulan suci Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita pun kembali kepada kefitrahan. Fitrah ya. Musyahidun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf sedikit gatal Pak Agus kesempatan ini ya. Mari kita bertafakur sejenak untuk memikirkan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu tidak ada yang tidak berguna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini kecuali semuanya ini bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil. Faqina adzabannar. Untuk itu kami takut sekali oleh ancaman neraka-Mu, jauhkanlah aku dari ancaman neraka. Para penonton Agrad Channel, Ihwatul Iman ya, yang kebetulan ini kesamaan kesukaan yaitu suka jalan-jalan di sawah. Marilah kita sejenak untuk mentafakuri ciptaan Allah yang namanya padi ya. Coba kita perhatikan padi yang sudah tua seperti ini ya. Semakin tua, semakin menguning dan semakin menundukkan diri ke bawah. Beda dengan padi yang masih hijau seperti ini nih ya. Padi yang masih hijau yang kondisinya ke atas. Ini menunjukkan keangkuhannya, kecongkakannya. Mungkin yang masih muda, yang ilmunya belum mapan, belum tinggi ya, masih dininana bobokan oleh kesenangan, kemewahan, itu perasaan sombong dan ada. Ini akibat apa? Akibat kurangnya ilmu dan keimanan. Tapi semakin tinggi keilmuan seseorang ya, sudah bisa memahami hikmah-hikmah dalam agama yang diturunkan Allah, semakin tawadhu ya, semakin hilang sedikit demi sedikit rasa kepongahan dalam kemewahan, kecongkakan, ria, sum'ah dan lain. Dan semakin tinggi keilmuan seseorang, yaitu ilmu yang sahih, semakin tawadu menunduk, sebagaimana padi yang kita saksikan kali ini ya. Padi semakin tua semakin menunduk ke bawah, ini tandanya tawadu ya. Nah demikian pula kita manusia seyogyanya, semakin tinggi keilmuan seseorang, tidak lagi ada perasaan bangga diri, kecongkakan, sombong, anania, sum'ah ya. Yang ada adalah tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di sesama manusia. Semoga untuk itu marilah kita tingkatkan kesolehan ya. Ada 3 kesolehan yang harus kita perbaiki dan tingkatkan. Yang pertama kesolehan ritual atau kesolehan ubudiyah, di mana ibadah kita harus lebih hebat, lebih berkualitas yang diajarkan Rasulullah dalam syariatnya. Sholat yang 5 waktunya, sunatnya, saumnya dan segala macam kita tingkatkan, apalagi setelah kita di daurah 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kemudian kesolehan yang kedua adalah kesolehan sosial, yaitu akhlakul mahmudah. Kesolehan sosial itu sangat menentukan diterima dan tidaknya kesolehan ritual atau kesolehan ubudiyah. Misalnya kita getol sholatnya 5 waktu, saumnya, wah segala macam ritual, tetapi kesosialannya kurang, akhlaknya kurang, berbaginya dengan sesama kurang, ya, tidak mempedulikan.
rasa congkaknya masih ada, sombongnya ada, bakhilnya masih ada, tidak dikikis oleh hasil gemblengan dari ubudiah tadi, itu bisa berakibat fatal. Tidak diterimanya ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana diceritakan dalam kisah-kisah, ada seorang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli segala macam ibadah ritual, tetapi dengan sesama kurang. Bahkan dengan binatang sekalipun kurang memperhatikan, rasa kasih sayangnya tidak ada. Maka kata Rasulullah, "Ya min ahli nar." Dia ahli neraka, padahal dia ahli ibadah. Itulah akibat dari kurang kepekaan sosial, kesolehan sosial, ya, akhlaknya tidak diperbaiki lewat ibadah ini. Nah, kesolehan yang ketiga adalah kesolehan intelektual, keilmuan. Bahkan inilah yang menjadi penguat dalam kesolehan ritual dan sosial. Seperti kita tahu bahwa ayat yang pertama kali turunkan oleh Allah kepada Rasulullah Gua Hiro adalah surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi, ini perintah bertalabul ilmi. Ditambah lagi pesan Nabi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu telah dipardukan dari mulai di eyong sampai menyangkerdong, istilah bahasa Sunda ya. Dari mulai di ais sampai di pais. Di ais itu ketika orok dilahirkan sampai nyangkerdong atau dipais oleh kain kapan ya dimasukkan. Artinya tidak ada limit waktu untuk mencari ilmu itu. Jadi ilmu itu terus dipupuk. Daripada ilmu dapat kita raih semuanya, malah kita yang keburu diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya ilmu Allah itu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia itu ya tidak lebih dari setetes air di lautan itu ya. Jadi sangat sedikit sekali yang dibagikan kepada umat manusia ini. Apalagi kalau kita tidak memperoleh ilmu, tidak mungkin kita bisa memiliki kesolehan sosial, kesolehan ritual. Karena kalau ibadah pun tanpa ilmu itu akan puraga tanpa kadenda atau asal-asalan, capek gawe teu kapake, ya udah capek-capek tidak diterima, dan juga bengkung bekas nyalahan, istilah bahasa Jermannya. Apa bengkung bekas nyalahan? Bengkung bekas nyalahan itu asa benar tapi lenger, asa sunnah tapi bid'ah, itu berbahaya sekali ya. Makanya harus dideteksi terus ku keilmuan ya. Jangan merasa benar sendiri, yang lain salah ya. Kita harus senantiasa merasa belum memiliki benar. Kita baru berikhtiar untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang otentik yang diperoleh dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dari para ulama yang mampu mengejawantahkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya, demikian, semoga manfaat tausiah singkat ini di tengah-tengah sawah ya. Dari ke sana itu sawah masih luas, juga ke sana masih luas. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Dan tidak lupa menyampaikan doa tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh ibadah kita, kesibukan kita, kelelahan kita, haus dan dahaga kita di bulan Ramadan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pertama pahala yang sebanyak-banyaknya, kedua akan diampuni segala dosanya, ketiga kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.